Swastiastu. Om Swastiastu. Halo Semeton Jawa Pos TV Bali, berjumpa kembali bersama saya Novara Krisna di acara Ngopi Bali, ngobrol produktif inspiratif dari Bali. Di sebelah saya sudah ada Ibu Dayu Wardiari. Apa kabar Ibu? Swastiastu, baik, kabar baik saya Pak. Oke, luar biasa. Baik. Mungkin Ibu dipersilakan untuk menyapa Semeton Jawa Pos TV Bali dulu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Putu Wardiari. Saya lebih dikenal dengan nama Dayu Wardiari. Oke, Ibu. Mungkin Saat ini saya menjabat sebagai Direktur Sales and Marketing Premier Hospitality Asia. Oke, kita perkenalan dulu Bu ya. Ibu asal dari mana Ibu? Kalau untuk asal, saya aslinya dari Gianyar, Pak. Dari Gianyar. Ya, saya asli Gianyar, menikah di Negara, dan saya tinggalnya di Denpasar saat ini. Tinggalnya di Denpasar saat ini. Ya. Mulai terjun ke dunia properti ini dari tahun berapa ya? Kalau untuk dunia properti sendiri, saya sudah terjun dari 2010. 2010 Ya, sudah sebelumnya dari 2010. Jadi saya bergabung di Premier Hospitality Asia ini dari 2013, Pak. 2013. Berarti Ya. sebelumnya di mana Ibu? Kalau sebelumnya itu saya sudah melalang buana ya Pak ya. Buana ya? Melalang buana dari di awal itu saya bekerjanya di salah satu hotel di Nusa Dua. Setelah itu saya ke Seminyak Area dan di tahun 2013 saya bergabung di Premier Hospitality Asia. Premier Hospitality Asia. Kalau di Nusa Dua pun sebagai apa Bu awalnya? Kalau di Nusa Dua itu saya berawal dari FB service. Jadi FB saya mulai service, dari restoran. Ya, bekerja di restoran. Setelah itu ke Seminyak. Di Seminyak itu saya sudah mulai di front office dulu pertama. Front office, setelah itu baru ke sales dan reservation. Dan sampai saat ini saya sudah menjadi sales and marketing director di Premier Hospitality Luar Asia. biasa. Memang ada background kuliahnya di pariwisata Bu? Ya, memang kebetulan memang background saya kuliahnya di jurusan perhotelan pariwisata. Jadi nyambung ya Pak ya. Nyambung sekali dengan apa yang saya geluti untuk saat ini. Berarti karirnya berawal di Premier Hospitality Asia itu sebagai sales pertama Bu? Ya, untuk pertama itu saya sudah menjabat di sales dan reservation Pak. Itu pertama? Ya. Kemudian berangkat, sempat menjadi asisten dosem juga Bu? Ya, asisten dosem saya, jadi dari awal itu saya masuk sebagai seorang sales dan reservation. Setelah itu meniti karir lagi, diberikan kesempatan. Jadi saya mulai dari sales manager, setelah itu asisten dosem, dan sekarang sudah menjabat dari 2 tahun yang lalu sudah menjabat sebagai Director Sales and Marketing. Wow, luar biasa. Seperti apa Bu perjuangannya mencapai posisi itu? Baik, tentu perjuangannya tidak mudah ya Pak ya, karena sebagai seorang head di sales and marketing tidak bisa dipungkiri jatuh bangunnya. Jadi saya harus berinovasi terus karena bekerja dengan para anak muda nih. Jadi harus mengikuti tren, mengikuti tren yang ada biar tetap awet muda gitu. Jadi harus mengikuti tren yang ada, mengikuti tren yang ada, terus harus terus menimpa ilmu agar menyesuaikan lah Pak ya dengan apa yang zaman sekarang sedang dijalani. Perbedaannya apa sih Bu waktu Ibu masih jadi sales, jadi manajer, kemudian jadi asisten dosem, dan sekarang jadi dosem, seperti apa Bu perbedaannya? Baik, perbedaan pasti terlihat jelas ya Pak Nova ya, dari jenjang karir dari seorang sales yang diberikan target penjualan seperti itu, dan sekarang sudah jadi dosem, otomatis ada sales dan marketing yang harus ada tim yang harus diberikan target dari target yang diberikan oleh seorang owner ke saya. Jadi bagaimana bersama dengan tim saya mencapai target yang sudah diberikan. Ada berapa sekarang? Kalau untuk saat ini tim saya ada 12 orang untuk di sales dan di marketingnya. Sales marketing. Ibu punya asisten dosem juga? Kalau untuk saat ini asisten dosem masih kosong Pak. Tapi saya punya 3 manajer yang sudah
berkecimpung lama di bidangnya masing-masing. Oh. Saya ada sales manager, ada social media manager, dan juga digital manager. Wah, dan juga beberapa tim yang ada di bawahnya juga. Oh, masih ada lagi di bawahnya nih. Betul. Wah Bu, biar nggak tegang Bu, kita ngopi dulu Bu. Baik. Sesuai dengan judul program kita, ngopi Bali. Baik. Sambil ngopi kita ngobrol lagi Bu ya. Mantap. Mungkin untuk pemirsa Jawa Positif Bali yang belum tahu Premier Hospitality Asia, mungkin Ibu bisa menjelaskan sedikit Bu, apa itu PHA? Baik, kalau untuk Premier Hospitality Asia sendiri adalah Bali leading company, manajemen company yang ada di Bali. Saat ini kita ada di bawah Premier Group namanya. Di bawah Premier Group. Ya, Premier Group itu adalah holding company yang menaungi 5 company untuk saat ini. Salah satunya itu adalah bergerak di bidang construction. Itu namanya construction, FB service, outsource, dan juga kita juga ada sales and marketing company di sana, dan juga salah satunya adalah Premier Hospitality Asia. Jadi Premier Hospitality Asia itu sudah menaungi sekitar kurang lebih 23 properti saat ini. 23 properti. Ya, 23 properti saat ini yang tersebar di Bali, dan juga kita sudah merambah ke Lombok saat ini, Pak. Kalau nama Asia itu sendiri Bu, apakah juga di kawasan Asia itu seperti ada Pak? Iya, kalau untuk Asia, nama Premier Hospitality Asia itu memang kita sudah bergerak ke Asia. Kita pernah memanage villa di Singapura dan juga di Malaysia, Pak. Malaysia, ya. Makanya ada Asianya itu. Betul, ya? Sudah pergerakannya sudah di luar Bali, jadi sudah merambah ke Asia. Ini sudah 13 tahun Bu ya? Betul. Berarti kan pasti sudah mengalami pahitnya pandemi kemarin Bu ya? Bagaimana waktu pandemi itu survive apa gimana PH? Astung karirnya kita survive pada saat pandemi kemarin. Jadi kita tidak ada pengurangan karyawan. Tidak villa, ada? Ya, tidak ada. Tidak ada pengurangan karyawan. Sama sekali? Sama sekali, iya betul. Luar biasa. Hanya jam kerjanya saja yang kita... biasa lah ya? Ya, biasa lah. Tetap di berjalan. Di perusahaan lain juga seperti betul, itu, jam kerja dikurangi. Betul. Jam kerja dikurangi, tapi untuk memanage ini, karena properti yang kita manage adalah villa. Jadi jika stok dikurangi, otomatis maintenance villa, maintain kebersihan. Betul. Di villa itu kan berkurang. Jadi karena saat pandemi kemarin itu kita survive juga, karena biasanya kalau dulu hotel atau villa pasti mengambilnya daily stay Pak. Jadi waktu pandemi kemarin kita mengikuti demand yang ada. Apa Bu demand? Demandnya waktu itu lebih banyak ini. Orang-orang stay itu lebih ke long stay, longer. Mereka justru pada pandemi itu malah long stay ya? Iya, long stay, karena waktu itu sering banyak sekali, kan pemerintah juga menerapkan yang namanya work from villa, work from villa, work from Bali, Bali secara keseluruhan. Villa mungkin orang-orang yang ke Bali, jadi mereka work from Bali, dan juga anak-anak juga kan tidak bisa sekolah waktu itu, harus sekolah online. Jadi orang tua dan anak family itu biasanya menyewa villa itu selama lebih lama dibandingkan sebelumnya. Sebulan, ada juga yang sampai menyewa 1 tahun, Pak. Sampai tahunan Bu ya? Iya, sampai tahunan. Apakah karena waktu itu mungkin harganya lebih murah Bu ya dari... Pasti. Pasti ya? Iya, harga pasti nomor 1 Pak. Karena harga sudah turun sekali, hampir di 50-60% dari harga normal sebelumnya. Itu targetnya waktu itu lokal apa tetap ada turis? Kalau target lokal banyak, dan juga kebanyakan orang-orang mancanegara yang memang sudah stay di Bali, tinggal stuck di Bali kan waktu itu. Di Bali, betul. Karena penerbangan juga ditutup waktu itu. Jadi memang kebanyakan pada saat itu yang stay adalah foreigner yang udah lama di Bali, dan juga orang-orang domestik kita. Seperti inilah contohnya Bu ya. Sekarang kita berada di Talisman Canggu. Talisman Villa Canggu. Talisman Villa Canggu ya, seperti ini yang kita lihat di sini. Di sini di living roomnya. Ini living roomnya, area living roomnya untuk Talisman Villa Canggu. Mungkin Ibu bisa ceritakan kalau villa ini
terdiri dari berapa bedroom dan fasilitasnya apa saja? Baik, untuk Talisman Villa Canggu ini ada 2 unit Pak, 2 unit 3 bedroom villa, dan di setiap unitnya itu ada 3 kamar. Jadi setiap unitnya ini terdiri dari 3 lantai. Jadi lantai pertama kita lagi ada di lantai 1 ini saat ini. Lantai 1 itu ada living room, nanti ada kitchen juga, ada kitchen, dining, dan juga ada 1 master bedroom di bawah. Master bedroom. Saya lihat juga ada swimming pool ya. Ya, ada swimming poolnya, private swimming pool di sini. Ada rooftop juga Bu ya. Ada rooftop nanti di lantai 3 Pak. Wah, nanti kita harus saya kebetulan lihat lagi di sini, kita harus bukan cuma di living room ya. Nanti saya akan mengajak pemirsa juga untuk melihat rooftop, lihat swimming poolnya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Mari Bu. Presiden menjelaskan bahwa usulan kenaikan gaji yang tertuang dalam RAPBN 2024 tersebut, upacara di kedalaman 10 hingga 12 meter tersebut, Puan Maharani menyebut bahwa hubungan kedua partai, bak pasangan menyambut HUT ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kota Jayapura. Kami dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Slamet Riyadi Surakarta mengucapkan selamat mengudara Jawa Pos TV di Pulau Bali. Semoga Jawa Pos TV dapat memberikan tambahan informasi dan hiburan untuk masyarakat Bali. Jaya terus Jawa Pos TV Bali. Saya Caroline Santi Sandriani dari Premier Group mengucapkan selamat mengudara Jawa Pos TV di Pulau Bali. Semoga Jawa Pos TV dapat memberikan tambahan informasi dan hiburan untuk masyarakat Bali. Jaya terus Jawa Pos TV Bali. Wah, ini dia swimming poolnya Bu ya, Ya, private ini dia swimming pool. area swimming poolnya. Kita masih di lantai 1 Masih ini Pak. di lantai 1, pas banget di sebelahnya living room. Living room ya. Bisa langsung lihat, kemudian di sana juga ada master bedroom Bu ya? Ya, di Itu sini master bedroomnya Pak. Oh. Jadi di lantai 1 itu master bedroomnya. Jadi master bedroomnya itu sudah dengan double bed Pak. Oh, di sana double bed. Ya, double bed. Jadi ada master, ada second, sama third bedroom. Oke. Jadi apa bedanya master bedroom? Jadi master bedroom di sini dia sudah difasilitasi, ada fasilitas bathtub. Oh, yang di sini Ya, pakai bathtub. ya, yang di bawah itu ada Bathtub. bathtubnya Pak. Kalau yang di atas shower. Di atas hanya shower, standing Hanya shower. Betul. Shower. Kemudian saya juga dapat info di sini juga menyediakan untuk orang honeymoon. Betul. Seperti Kalau apa untuk itu? honeymoon, untuk honeymoon sendiri ya Iya. Pak ya, karena berdua, karena ini 3 bedroom villa, jadi Oh, iya, untuk 3. honeymoon, khusus untuk honeymoon, kita akan buka hanya 1 room, jadi sisa roomnya itu akan di lock. Oh, dikunci. Tapi fasilitasnya tetap sama digunakan. Fasilitasnya bahkan lebih malah Bu ya. Betul. Untuk honeymoon. Ada setup, honeymoon setup. Betul. Kalau Apalagi- untuk honeymoon, jadi bedanya itu dengan daily stay. Ya. Itu honeymoon itu sudah include breakfast. Breakfastnya itu bisa juga dibuat di floating breakfast Pak. Wah, Di keren, sini keren. di pool, jadi Itu pagi-pagi Instagramable betul, banget ya. Bener. bisa foto-foto karena kan juga villanya itu Villanya Instagramable sangat juga. cantik villanya. Iya, betul. Selain breakfast juga, jadi di sore hari Pak, di sore hari kita siapkan afternoon tea di sini. Wow, Betul. high tea itu ya? Betul, high tea, afternoon tea. Nanti di malam hari kita siapkan romantic dinner. Romantic dinner. Romantic dinnernya tidak di lantai 1 Pak. Oh, tidak di lantai 1? Iya, romantic Melainkan? dinnernya ada di rooftop di lantai 3. Oh, ada nanti rooftop kita ya? lihat Ya, bersama nanti kita Pak. akan lihat di rooftop juga Ibu ya. Luar biasa ya nanti. Iya. Mungkin kalau tarif Bu, untuk honeymoon itu Kalau berapa sih, Bu? untuk tarif honeymoon Iya. ya. Kalau untuk tarif honeymoonnya itu saat ini start from di 8 juta per malam, Pak. 8 juta per malam. Betul. Kalau yang paket biasa yang bukan honeymoon berapa? Kalau paket yang bukan honeymoon starting 7,5 sampai 7 juta. Oh, cuman per beda malam. sedikit Bu ya? Bedanya sedikit Pak. Beda sedikit, Tapi
Fasilitasnya banyak. Fasilitasnya lebih banyak kita Bahkan berikan. ada spa juga, Bu. Betul, Ada- ada spa juga. ada Bisa spa. kita panggil, biasanya kita bekerja sama dengan vendor. Nanti vendornya akan datang, nanti tamunya relax di villa. Wah, luar biasa. Pasti pengalaman honeymoon yang sangat luar biasa Betul, berkesan. kita memberikan experience ya Experience kepada ya. tamu agar tidak hanya stay saja di villa, tapi mendapatkan experience lebih dengan mendapatkan fasilitas spa, breakfast, romantic dinner, dan juga dapat afternoon tea. Afternoon tea. Mungkin sekarang tadi karena ngomongin rooftop, mungkin sekarang kita ke Boleh rooftop ya? Pak, kita lihat lanjut nanti ke ngobrolnya rooftop. di rooftop ya. biar Boleh, pemirsa boleh, juga boleh. bisa Mari, tahu, ya. mari kita ke Silakan, rooftop Bu. Pak. Mari Pak, kita ke lantai 3. Kita ke lantai 3, lihat rooftop. Ini lantai 2-nya, Ibu. Ya, ini di lantai 2-nya Pak. Tadi yang kita ceritakan, yang sudah saya ceritakan di bawah. Ada dua bedroomnya. kamar di sini. Ada 2 kamar. Oh, ini bagus sekali nih, Bu. Ya, ini Instagramable banget Pak. Jadi banyak customer Ada living kita. room-nya juga ya. Ya, small living room di sini. Small living room. Oke, Jadi banyak customer kita yang ambil foto di sebelah sini. keren, keren. Kita lanjut. Baik, kita lanjut ke lantai 3. Ini Panova yang saya tadi ceritakan di Wah, bawah. Ini bagus sekali, Bu, ya. rooftopnya di lantai 3. Jadi di rooftop ini Panjang, selain panjang, terus spacey. space-nya banyak. Dan Banyak. selain kita tadi saya ceritakan untuk package honeymoon kita, di sini dah tempat biasanya di setup untuk romantic dinner-nya. Selain romantic dinner, kita kalau untuk family nih Pak, Ya, kita biasanya bisa menyiapkan untuk barbecue, birthday party biasanya juga bisa di sini, Bu ya. Wah, Bisa. pasti keren sih. Ya, Apalagi small- lihat sunset langsung, Bu ya. Betul, Keren kita banget. melihat sunset dari Canggu ini Pak. Dan pemandangan di sini juga Betul. masih villa-villa, kemudian ada, waduh, cantik sekali. Betul. Mungkin nanti kapan-kapan kita bikin acara di sini dengan barbecue-nya mungkin, Bu ya. Betul, boleh Pak. Nanti kita barbecue bareng di sini. Barbecue bareng seperti Di- kemarin dengan Ibu Caroline di kantor. Betul. Mungkin siapa tahu di sini kita bikin Iya, barbecue. bisa. Jadi barbecue-nya kemarin sudah di kantor, Betul. nanti kita adakan di villa ya Pak Di ya. villa, di rooftop, Bu ya. Betul, di rooftopnya langsung. Oke, kita kembali ke topik. Mungkin ini topik tentang digital nomad, Bu. Seperti apa Ibu melihat digital nomad seperti sekarang ini? Baik, kalau untuk tren digital nomad untuk saat ini ya Pak ya, kami di Premier Hospitality Asia sangat mendukung sekali dengan adanya digital nomad. Apa sih yang dicari oleh orang-orang digital nomad untuk saat ini? Pasti yang nomor 1 adalah hunian untuk stay. Hunian untuk stay. Setelah itu speed internet yang tinggi. Speed internet yang tinggi, Bu. Pasti. Itu pasti itu. Setelah itu pasti yang dicari adalah makanan, food and beverage itu Food sudah and beverage. pasti. Dan kami di Premier Hospitality Asia sudah ada package-nya Pak. Ada package-nya Sudah juga? ada semuanya. Ada stay-nya, Ada stay-nya. sudah termasuk service internet yang high speed High speed, internet. wow. Setelah itu kita juga ada menyiapkan makanannya juga. Makanannya. Makanan minumannya Oh ya, sudah karena- kita siapkan di sini. Karena kan ini juga punya Lopodo ya. Betul. Lopodo yang Kita kemarin di punya studio yang kita barbecue itu dari Betul. Lopodo. Wah, itu luar biasa. Itu memang harus dicoba. Ya. Nanti saya juga akan coba untuk barbecue service-nya mungkin untuk keluarga mungkin, Bu. Pasti Pak. Silakan. Kita tunggu kedatangannya ke sini. Baik, Ibu. Mungkin nanti kita juga akan melihat mungkin menunya nanti, Bu ya. Boleh, Boleh, nanti tinggal. di bawah Di bawah. kita akan siapkan menunjukkan menunya, menu dari dining kita, ada apa saja. Setelah itu kita juga langsung ini Pak, Oh. ada live cooking nanti kita di bawah. Oh, nanti. Kita datangkan chefnya langsung ini. Wah, sudah untuk ternyata sudah langsung disiapkan. kita menikmati sajian apa yang bisa kita Saya berikan. kok di sini. tiba-tiba langsung lapar. Bu, Langsung ya. lapar ya Pak ya. Baru Kalau udah bilang. untuk makanan Udah pasti lapar bareng langsung. lapar, ya. Baik. Nanti kita akan ke bawah, tapi sebelumnya mungkin digital nomad ini dengan adanya program dari pemerintah itu seperti apa, Bu? Baik, Dukungan. ya kita sangat mendukung sekali ya Pak ya untuk program pemerintah. Orang digital nomad itu kan tidak hanya orang-orang domestik ya Pak Betul, ya. betul. Yang kita sasar itu kebanyakan adalah orang-orang luar. Orang luar. Otomatis kalau mereka datang pajak, devisa pasti iya. akan meningkat kan Pak. Meningkatkan Le- pendapatan asli daerah. Betul, meningkatkan pendapatan Bali secara khusus ya Pak ya. khusus ya. Sungguh luar biasa fasilitas yang diberikan oleh Premier Hospitality Asia. Kalau
PHA sendiri Bu, selain memanage hotel, apakah juga dengan human resource-nya dan accounting-nya seperti apa Bu? Baik, kalau seperti yang saya ceritakan di awal, selain kita memanage villanya, kita juga ada service yang lain. Jadi service yang lain itu seperti accounting-nya. Jadi dari pencatatan, berapa revenue, berapa pengeluaran, profitnya berapa, sudah tercatat semuanya di accounting. Kalau untuk human resource-nya, kita juga sudah dari awal Pak, dari hiring karyawan, setelah itu seleksi, dan di human resource itu juga kita ada banyak pelatihan-pelatihan Pak di sana. Jadi tim-tim yang ada di unit itu sudah semuanya terbersertifikat Pak. Wah, sudah bersertifikat ya? Betul. Luar biasa. Jadi banyak pelatihan yang diberikan. Pelatihan yang diberikan, ya. Jadi agar sesuai dengan standar yang sudah ditentukan oleh Premier Hospitality Asia Berarti sendiri. owner dari villa ini tinggal duduk manis Bu ya? Betul, tinggal duduk manis, semua villanya sudah diserahkan ke PHA. Betul, semuanya sudah diserahkan, tinggal sudah menentukan termanage. targetnya betul. berapa. Ya, Wah, luar biasa. tinggal menentukan targetnya berapa, maunya seperti apa, profitnya berapa. Wah, keren banget. Betul. Baik, kita cukupkan dulu segmen 2. Kita akan lanjut di segmen 3 di bawah Bu ya. Betul. Kebetulan saya juga sudah mulai agak lapar. Sudah mulai lapar ya Pak Bisa ya. makan siang. Kita lanjutkan ke segmen 3, jangan kemana-mana. Suka banget sih, karena dia tuh punya rasa yang gurih ya, apalagi baru kalau fresh gitu dia rasa. Om Swastiastu. Kami dari Frontera Hospitality Service mengucapkan selamat mengudara Jawa Post TV di Pulau Bali. Semoga Jawa Post TV dapat memberikan tambahan informasi dan hiburan untuk masyarakat Bali. Jaya terus Jawa Post TV Bali. Om Santi 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 Om. Kecilnya seberapa tuh? Segini. Waktu kecil seberapa tuh? Apa SD? SD belum. Belum. SMP sih. SMP mulai nyanyi. Baru mulai nyanyi. Khusus nyanyi. Apa ada yang lain? Kalau misalnya konten di TikToknya aku nyanyi, ada. Nanti dari Bali bersama saya Novara Krisna. Di sebelah saya kita sudah kedatangan tamu. Halo Semeton Jawa Post TV Bali, kita memasuki segmen 3 di acara Ngopi Bali, ngobrol produktif inspiratif dari Bali. Kita sudah masuk di segmen ketiga, mungkin yang tadi ketinggalan segmen 1 dan segmen 2 bisa cek di YouTube kita di Jawa Post TV Bali. Jangan lupa untuk subscribe dan like ya. Sekarang kita sudah di lantai 1 lagi Bu. Iya, kita kembali ke lantai 1, kita sekarang ada di dining areanya. Ya. Dari Villa Talisman. Ini kitchennya ini Bu ya? Ini kitchennya. Kemudian tadi saya lihat juga Ya, chefnya sudah chefnya sudah prepare. Menu. Oh ini ya Bu menunya Bu? Ya, ini ada menu. Menunya keren. Menunya dining menu, ada krosyang. Tadi di lantai 3 saya sudah cium baunya pas chef masak itu sudah sangat menggoda sudah sekali. Menggoda sekali ya untuk segera mencicipi masakannya. Masakannya chef. Mungkin harapannya Bu, apa Bu untuk PHA ke depan? Baik, pasti kalau untuk harapan ya Pak ya, semua berharap yang terbaik. Jadi harapan PHA Premier Hospitality Asia khususnya kami berharap ke depannya ini kita bisa menambah lebih banyak portfolio kembali, terus memberikan service yang excellent kepada tamu-tamu yang tinggal di villa di bawah manajemen kami. Dan tentunya secara luas di Bali, kita ingin Bali dan Premier Hospitality Asia dikenal lebih luas di mancanegara. Jadi begitu orang pengen nyari villa langsung ingat. Ya, jadi begitu orang pengen liburan, Betulan. sudah pasti langsung
search di Google maupun di website seperti itu, tetap langsung mencari Premier Hospitality Asia. Ada berapa villa Bu yang tersedia di Bali ini? Baik, kalau untuk khusus di Bali, saat ini kita tersebar di beberapa area. Jadi seperti Talisman Villa Canggu ini letaknya di daerah Canggu. Pantai Brawe. Pantai Brawe, ya. Untuk di area Canggu saat ini kita ada manage 2 properti. Ada 2 di Canggu. Betul, di Canggu kita ada 2, di Seminyak. Ya, kita lebih banyak di Seminyak dan di Jimbaran, di area Jimbaran. Seminyak ada berapa Bu? Kalau untuk Seminyak kita sekitar 5 properti yang ada di Seminyak Pak untuk saat ini. Jadi dari yang small sampai yang besar kita juga ada di Seminyak sudah mulai bangkit lagi Bu ya? Seminyak sudah mulai bangkit lagi, sudah mulai jadi primadona lagi seperti sebelum pandemi Pak. Seperti itu. Terus kita juga ada di daerah Jimbaran. Jadi di daerah Jimbaran itu identik dengan orang membuat acara. Ya, di atas ya, di bukit ya? Iya, kita ada yang di atas, yang pas deket GWK, jadi view-nya keren banget kalau malam hari. Kalau malam ngelihat lampu-lampu di bawah itu, kayak Hollywood Bu ya? Betul, kayak Hollywood, terus ocean view juga. Ocean view, ada sunrise, sunset juga dapat ya di sana. Ya, dapat semua di sana. Iya. Best view in Bali. Betul, ya? best view in Bali, dan juga kita ada villa besar juga kalau mau party atau bikin acara wedding seperti itu, kita juga ada di daerah Jimbaran juga kita ada. Kita ada 2 properti yang bisa wedding di daerah Jimbaran, itu Hasyan Villa dan juga Villa Gajah. Di luar Denpasar ada nggak Bu? Kalau untuk di luar Denpasar, kalau saat ini kita di Badung. Di luar Denpasar tadi belum selesai sih saya Pak. Belum selesai, oke. Belum selesai. Masih Jimbaran. Masih Jimbaran itu masih ada mengarah lagi sedikit ke Nusa Dua, ke Benua. Di Tanjung Benua kita ada 3 properti di sana dan langsung Bayview di Bayview. Ya. Itu jadi ada apa ya Bu? Ada water sport ya? Betul, water sport, terus dekat ke water sport. Terus ada bisa kita mendapatkan sunset view. Sunset view. Ya. Kebetulan kan Bali sudah dinobatkan sebagai best sunset. The best sunset in the world. Ya, in the world, betul. Jadi selain itu, kalau tadi Bapak Panova nanyakan adakah di daerah luar Denpasar atau Badung, kita ada 1 villa di daerah Ubud. Itu namanya Kayangan Kemenu Villa. Kayangan Kemenu Villa yang ada di Ubud. Ya, Kayangan Kemenu Villa. Jadi villa ini dekat dengan air terjun Tegenungan. Wah, itu keren sekali tuh air terjun. Betul. Jadi pagi-pagi nih mau jogging dulu. Setelah itu menikmati indahnya Ubud, suasana Ubud. Setelah itu bisa langsung jalan-jalan hanya 5 menit dari villa menuju ke air terjun Tegenungan. Okupansinya kalau sekarang tuh sudah berapa Bu? Kalau okupansi rata-rata di seluruh unit dari di bawah Premier Manajemen ini sekitar di 70% sudah Pak. 70 sampai 80% semuanya. Sudah meningkat kalau kita lihat perbandingan dari sebelum pandemi dan sekarang pasca pandemi. Sudah mulai meningkat secara signifikan Pak. Luar biasa. Ini ngomong-ngomong, ini saya sudah baunya semakin menggoda. Baunya sudah mulai menggoda ya Pak ya. Apakah chef sudah ready? Sudah ready. Ini makanannya. Apa yang disediakan? Ini salah satu menu yang ada di dining. Apa nih menu kita nih? Ini menunya apa namanya chef? Kalau yang ini? Vegetarian pasta aglio olio. Ya. Vegetarian pasta aglio olio. Sama beef roulette. Beef roulette. Ya, jadi kalau akan ada beberapa market yang memang vegetarian, vegan, jadi kita di sini ya. Menyediakan Pak, seperti beef, gitu kita menyediakan Pak. Mari kita coba Pak, jangan berlama-lama. Iya, ini luar biasa pemirsa, penampilannya udah cantik banget, menggoda sekali. Luar biasa, kita coba Ibu. Bagaimana Pak? Pastanya tasty, sangat tasty. Bumbunya kaya bumbu. Enak pas ya Pak ya? Pas. Kematangan pastanya juga pas. Enak sekali Gusta.
Bisa dicoba dagingnya, Pak. Iya, kita coba dagingnya. Bagaimana? Ini well done, Bu ya. Well done, ya. Well done, matangnya sempurna. Tasty juga. Sini juga ada saus. Ya. Saus. Kalau di menu vegetarian, kalau Bapak tadi isinya beef, kalau di vegetarian kita diganti mushroom, Pak. Kita ada penambahan Itu mushroom ya? Ya, ini mushroom. Kapan-kapan saya mau coba yang vegetarian juga. Ya. Jadi nggak harus orang vegetarian ini. Iya. Yang makan daging pun bisa mencoba. Karena dia juga, biarpun vegan, tastinya itu nggak kalah, Bu ya. Betul. Sama yang meat ya. Bisa sampai nggak bisa berhenti nih tangan Langsung saya. ini ya, Pak ya, Iya, sudah mau langsung- habis. Tangan saya langsung aktif seperti Langsung ini. aktif banget. Sambil makan kita lanjut sedikit, Bu, sebagai penutup. Kalau pemirsa yang ingin booking, Bu, bisa lewat apa aja? Jadi kita mengikuti tren juga ya, Pak ya. Selain booking melalui travel agent, terus baik offline maupun online, kita juga bisa di booking villanya itu melalui Instagram. Dari Instagram sudah bisa langsung dari booking. Instagram Nggak bisa perlu buka booking. web lagi. Kalau Instagram Betul. kan kita kayak hampir tiap hari kita pasti Langsung hampir setiap hari kita scroll berbagai hal di Instagram. Jadi salah satunya bisa booking juga melalui Instagram. Untuk Instagram kita di @premierhospitalityasia. Wah, keren. Bisa lewat WA juga kan, Bu? Bisa. Kalau untuk WA kita bisa silakan di 081 237 578 265. Wah, keren pemirsa. Nanti tinggal di screenshot, buka di YouTube. Kalau yang tadi ketinggalan nomornya bisa nanti buka di YouTube kita, bisa di screenshot untuk menghafal atau mencari nomor WA yang tadi disebutkan oleh Ibu Dayu. Ibu, terima kasih banyak atas Terima waktunya, kasih, atas Pak pengalamannya, Nova. experience-nya di villa ini sangat luar biasa. Kita tutup dulu segmen ketiga kali ini. Kita akan berjumpa kembali minggu depan dengan narasumber yang berbeda. Saya tutup dengan Pramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih, Ibu. Luar biasa. Terima kasih, Pak Nova. Yeay.